terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan mendengarkan renungan pada hari ini, Sabtu 26 Maret 2022, dengan judul Kualitas Hati Pemimpin. Satu Samuel pasal 24 ayat 5c sampai ayatnya yang ke-6, terjemahan firman Allah yang hidup. Dengan diam-diam Daud mendekati Saul, lalu memotong ujung bawah jubahnya. Tetapi kemudian hati kecilnya menjadi gelisah. Bahan bacaan 1 Samuel pasal 22 sampai 24. Daud diperkirakan berumur 15 sampai 19 tahun ketika ia mengalahkan Goliat. Dan beberapa waktu kemudian dia memulai masa padang gurunnya dengan menjadi buronan Saul. Di masa itu dia dipertemukan dengan orang-orang yang ada dalam kesukaran, dikejar hutang dan yang sakit hati. Daud yang masih muda adalah pemimpin bagi mereka yang berjumlah sekitar 400 orang. Jika kita mempelajari track record Daud sejak ia muda sampai ia menjadi tua, kita akan menjumpai sosok yang membawa pasukannya selalu menang, apapun latar belakang pasukannya. Tepatlah kata-kata berikut. Di bawah pemimpin yang baik, anak buah bodoh pun ada gunanya. Tapi di bawah pemimpin yang bodoh, pasukan terbaik pun kocar-kacir. Pemimpin adalah mengenai pengaruh. Syarat utama untuk menjadi pemimpin yang baik adalah memiliki hati yang baik. Hati yang baik menghasilkan cara berpikir yang baik. Cara berpikir yang baik menghasilkan tindakan yang baik. Tindakan yang baik menghasilkan karakter yang baik. Karakter yang baik menghasilkan komunitas dan lingkungan yang baik, dan seterusnya. Daud diakui sebagai pribadi yang hatinya berkenan kepada Allah. Lalu, bagaimanakah caranya Daud memiliki hati yang baik? Yang pertama, mengalami jamahan Tuhan. Hati adalah inti dan sumber kehidupan dari manusia. Hati adalah bagian dari manusia yang terkoneksi dengan Allah. Memiliki hati yang baik dimulai dari mengalami perjumpaan dan jamahan Tuhan. Daud selalu memulai harinya mencari Tuhan, bahkan ia membuat jadwal teratur minimal 7 kali untuk bersekutu dengan Tuhan setiap harinya. Yang kedua, menjaga hati. Hati harus dijaga dengan kewaspadaan penuh, sebab pergaulan yang buruk bisa merusakkan hati. Hati seseorang menjadi kotor di saat seseorang berkompromi dengan dunia. Daud punya alasan untuk dendam kepada Saul, dan bahkan pengikutnya takkan protes jika Daud membunuh Saul sehubungan dengan segala yang telah Saul lakukan kepadanya. Namun Daud memilih untuk menjaga hatinya kudus tanpa dendam. Yang ketiga, hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Firman Tuhan dan Roh Kudus adalah tolak ukur terbaik bagi hati yang baik. Daud pernah berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Mazmur pasal 119 ayat 11. Refleksi, apakah kita sering mematikan suara hati nurani lewat berkompromi dengan dunia? Mintalah Roh Kudus untuk memulihkan dan memberi kepekaan kepada hati kita, dan berkomitmenlah untuk taat kepada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, ini hatiku kubawa kepadamu. Jamah dan ubahkan aku mau taat dan setia kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Power statement. Tuhan yang menciptakan hati adalah satu-satunya pribadi yang dapat memulihkan hati. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.